semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Sastra. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Angkatan Balai Pustaka. Saya Dindri Jayanti dan teman saya Miska Dulwafia. Oke, langsung saja, apa sih Balai Pustaka itu? Jadi, Balai Pustaka adalah lembaga penerbitan yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1908. Sedangkan menurut kamu, apa sih tujuan didirikannya Balai Pustaka itu? Tujuan utama didirikan Balai Pustaka adalah untuk menerbitkan dan menyebarluaskan karya sastra dan ilmu pengetahuan. Mengapa sih Balai Pustaka itu penting dalam sejarah sastra Indonesia? Jadi, Balai Pustaka itu sangat penting dalam sejarah sastra Indonesia karena menjadi jembatan untuk memperkenalkan sastra pada masyarakat, terutama pada masa kolonial. Menurutmu, apa saja sih ciri-ciri puisi pada Angkatan Balai Pustaka itu? Jadi ciri-ciri puisi pada Angkatan Balai Pustaka yang pertama yaitu bertema tentang pertentangan antara kaum tua dan kaum muda. Yang kedua masih bersifat kedaerahan. Dan yang ketiga yaitu gaya bahasa masih menggunakan perumpamaan. Apa aja sih karya-karya yang diterbitkan pada Angkatan Balai Pustaka? Karyanya ada yang pertama, Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli, yang kedua Salah Asuhan karya Abdul Muiz, yang ketiga ada Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz, dan karyanya itu masih banyak lagi. Bagaimana sih rangkuman cerita dari Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai itu? Jadi di sini saya akan bercerita tentang sedikit kisah mengenai Siti Nurbaya. Jadi di suatu daerah, tepatnya di Padang, ada seorang perempuan bernama Siti Nurbaya dan seorang laki-laki bernama Samsul Bahri. Mereka bertetangga, lalu mereka berteman dari kecil sehingga semakin dewasa mereka bertumbuh rasa suka. Lalu ketika dewasa mereka memiliki komitmen yaitu untuk menikah. Tetapi semua itu terhalang ketika Samsul Bahri melanjutkan pendidikan ke Batavia. Jadi kelanjutan ceritanya gimana? Jadi setelah Samsul ke Jakarta, Siti Nurbaya itu kan tetap di Padang. Nah, di situ ayah Siti Nurbaya mendapatkan musibah, yaitu kebangkrutan, dan usahanya itu semua bangkrut. Sehingga ayah Siti Nurbaya berhutang kepada salah satu orang terkaya di desa tersebut, yaitu Datuk Maringgi. Di mana hutang ayah Siti Nurbaya itu sudah sangat banyak, sehingga dia tidak mampu untuk membayar itu semua. Datuk Maringgi menawarkan jika ayah Siti Nurbaya tidak membayar hutang tersebut, maka ayah dari Siti Nurbaya tersebut harus dipenjara. Dan dia ngasih pilihan satu lagi, yaitu dengan cara Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi. Setelah itu akhirnya ayah Siti Nurbaya itu beneran mau dibawa ke penjara, tetapi Siti Nurbaya yang melihat itu semua, dia tidak tega kepada ayahnya, sehingga dia menawarkan untuk menjadi istri dari Datuk Maringgi. Dan di situ akhirnya Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi, sedangkan Samsul Bahri tidak mengetahui hal tersebut. Setelah menikah, kabar tersebut pun diketahui oleh Samsul Bahri yang posisinya pada saat itu masih belajar di Batavia, sehingga dia merasa sakit hati dan sangat patah hati mendengar pernikahan Datuk Maringgi dan juga Siti Nurbaya. Tetapi setelah sekian lama, akhirnya setelah melanjutkan pendidikan di Jakarta tersebut, Samsul Bahri pulang ke Padang dan dia menyempatkan diri untuk menjenguk ayah dari Siti Nurbaya yang kebetulan saat itu sedang sakit. Dan di sana dia bertemu dengan Siti Nurbaya dan menjelaskan semua apa yang dia rasakan. Begitupun juga dengan Siti Nurbaya itu sendiri. Dan pada saat itu Datuk Maringgi mengetahui bahwa Samsul Bahri dan Siti Nurbaya bertemu di rumahnya Siti Nurbaya, sehingga dia merasa sangat marah. Selanjutnya Datuk Maringgi pun menyebarkan berita bahwa Samsul Bahri dan Siti Nurbaya berselingkuh, dan itu diketahui oleh ayah dari Samsul Bahri, sehingga Samsul Bahri diusir dari rumah tanpa perlu menjelaskan sesuatu yang sebetulnya itu bukan salah dia. Setelah itu ayah
Siti Nurbaya yang mengetahui hal tersebut, dia meninggal dunia dan membuat Siti Nurbaya merasa tidak ada yang perlu dia takutkan untuk melawan Datuk Maringgi, karena ayah dari Siti Nurbaya sendiri sudah meninggal. Itu yang menjadi alasan dia menikah dengan Datuk Maringgi, sehingga Siti Nurbaya pun berniat kabur untuk menemui Samsul Bahri yang pada saat itu telah diusir oleh ayahnya. Namun mengetahui hal tersebut, Datuk Maringgi dia mencoba untuk membunuh Siti Nurbaya dengan cara meracunnya, dan Siti Nurbaya pun meninggal diracun oleh Datuk Maringgi. Lalu Samsul Bahri yang mengetahui bahwa Siti Nurbaya telah meninggal, dia pun berencana untuk bergabung dalam kolonial Belanda pada saat itu, sehingga dia menjadi prajurit Belanda dan dia berniat untuk membunuh Datuk Maringgi, sehingga pada saat pertempuran itu Samsul Bahri membunuh Datuk Maringgi. Begitupun sebaliknya, Datuk Maringgi melukai Samsul Bahri hingga Samsul Bahri dirawat di rumah sakit. Gimana sih ending cerita dari Siti Nurbaya itu? Jadi ending dari cerita ini yaitu Siti Nurbaya yang meninggal dan juga Samsul Bahri yang meninggal. Pada saat Samsul Bahri meninggal, dia berpesan untuk bertemu dengan ayahnya, sehingga dia sempat bertemu, dan ketika ayahnya datang, dia pun berbicara bahwa aku adalah Samsul dan aku selama ini bergabung dalam kolonial Belanda. Menarik sekali ya cerita Siti Nurbaya itu. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah Siti Nurbaya adalah mengenai pentingnya pernikahan berdasarkan cinta dan kasih sayang, bukan karena paksaan atau tekanan sosial. Nah, itu dia pembahasan kita tentang Angkatan Balai Pustaka. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Adin, Dan saya Miska. sampai jumpa. Sampai jumpa.